Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini pembahasan tentang sistem gaduh sapi atau sistem bagi hasil. Bagaimana pembahasannya, pengertiannya sistem gaduh sapi atau sistem bagi hasil. Sebelum masuk ke topik pembahasan, bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like bila video ini Anda sukai, dislike kalau tidak suka, komentarnya kami nantikan, dan share ke sosial media sobat semuanya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menerangkan sistem gaduh sapi. Jadi, sistem gaduh sapi ini gambarannya saya membeli sapi harga 13 juta. Terus saya titipkan ke orang yang mau merawat. Nanti sistem bagi hasilnya sesuai perjanjian. Jadi, awal mulanya saya membuat konten sapi tentang sistem gaduh, sistem bagi hasil, itu ada. Jadi teman saya itu menunjukkan HP-nya, ini ada foto sapi. Sapi ini baru saya beli dengan harga 13 juta kata dia. Nah, sapi ini saya gaduhkan ke orang yang mau merawat sapi ini. Sistemnya bagi hasil. Nah, jadi saya tanya-tanya sistem gaduh sapi itu seperti apa. Kata dia, contohnya saya harga sapi 13 juta, terus ada orang yang mau merawat. Nanti waktu menjual itu dari harga misalkan 13 juta, nanti jualnya katakanlah 18 juta. Nah, kelebihannya itu dibagi dua. Itu untuk sapi yang enggak hamil ya, atau sapi jantan gitu ya, sistem bagi hasilnya. Terus teman saya itu melanjutkan, tetapi beda proses. Misalkan saya itu membeli sapi doro. Sapi doro itu sapi betina yang belum melahirkan atau masih gadis, dengan sapi yang sudah hamil. Jadi perbedaannya, kalau sapi doro pembagian hasilnya dirawat oleh yang mau merawat sapi. Itu kalau yang pertama melahirkan, jadi sapinya doro itu bunting terus melahirkan pertama, itu bagi hasilnya yang memiliki yang hak pertama itu orang yang merawat. Nanti untuk hamil yang kedua tahun berikutnya bagi pemiliknya, penanam modal yang investasi sapi itu. Nah, itu. Terus untuk ke tahun ketiga atau keempat, kelahir keempat dan seterusnya, itu sistemnya diparuh bagi hasil. Jadi bagi dua, misalkan sapi itu 15 juta berarti ya separuh-separuh. Enggak seperti tahun pertama tadi kan, lahir pertama untuk si perawat, lahir kedua untuk yang pemilik yang investasi modal sapi itu. Jadi setelah tahun kedua ketiga itu ya tadi diparuh. Baru dijual sapi lahir yang ketiga dan keempat dan seterusnya, itu harganya 15 juta dibagi dua, harganya 16 juta ya tetap dibagi dua. Itu seperti itu. Adapun kalau sapi hamil, contohnya sapi hamil itu si pemilik sapi menitipkan sapi hamil pada orang yang gaduh, pada orang yang mau merawatnya. Nah, itu pembagian hasilnya kalau lahir setelah dirawat oleh si peternak atau si orang yang mau merawat, langsung dibagi dua. Dan nanti kalau hamil dan lahir berikutnya itu tetap bagi hasil separuh-separuh. Jadi seperti itu. Terus teman saya itu menerangkan lagi, seandainya si perawat sapi itu butuh uang, terus anak sapinya mau dia jual, maka si pemilik sapi itu menyusui, katanya 5 juta. 5 juta menyusui, itu membayar ke si perawat sapi itu. Setelah pemilik sapi itu membayar sejumlah uang, contohkanlah 5 juta kepada si perawat sapi karena dia butuh uang. Nah, status pembagian hasil sapi itu sudah berubah. Tidak lagi separuh-separuh pembagian hasilnya misalkan dijual.
akan tetapi pembagian hasilnya itu berbagi keuntungan. Misalkan dihargakan sapi, anak sapi itu katakanlah 10 juta, ya harusnya kan dibagi dua, 5-5 kan. Nah, karena si pemilik sapi itu sudah membayar sejumlah uang misalkan 5 juta, nah statusnya itu bagi keuntungan. Nantinya kalau sapi itu dijual 15 juta dari 10 juta terus 15 juta, yang keuntungan 5 juta itu sisa dari 10 juta, bisa ya jadikan 5 juta. Itu dibagi dua, 2,5 juta, 2,5 juta, seperti itu. Selanjutnya kata teman saya itu, misalkan statusnya pembagian hasil bagi dua, seandainya sakit, sapi itu sakit atau ada biaya-biaya lain, contohnya biaya ngibe, biaya pakan. Kalau sistem bagi hasil bagi dua, itu biaya semuanya itu yang mengeluarkan uang tadi itu bagi dua, ditanggung bersama antara si pemilik dan dengan si perawat. Nah, kalau belum ada hasil, jadi belum ada hasil begini maksudnya. Saya menitipkan sapi ke orang. Nah, orang itu dalam masa merawat kan bagi hasilnya baik mau belum dijual maupun belum lahiran, itu kalau ada biaya yang dikeluarkan, itu yang menanggung biaya tersebut masih si pemilik, bukan orang yang merawat, bukan peternak. Lalu saya tanya lagi ke teman saya, seandainya sapi itu hilang, jadi dirawat, dititipkan di tempat orang yang gaduh. Nah, sapi itu hilang, itu siapa yang menanggung itu semua? Apakah si perawat atau si pemilik? Dia ngomong itu ditanggung oleh pemilik kalau hilang. Lah bagaimana kalau hilangnya dibuat-buat oleh si perawat? Kita kan tidak tahu dia amanat apa enggak. Dia misalkan dia lagi butuh uang, sapinya tidak hilang, dikatakan hilang, itu kan berandai-andai, tapi ya siapa tahu terjadi. Nah, itu bagaimana? Ya sesuai perjanjian. Lanjut temanku yang menggaduh sapi itu, perjanjiannya gimana kalau hilang? Ya harus perjanjian jelas antara hitam dan putih. Terus saya lanjutkan bincang-bincang lagi dengan teman saya yang gaduh sapi itu. Kalau sapinya mati, kerugian ditanggung pemilik katanya. Jadi kata bincang-bincangnya itu, kalau sapinya mati, kerugiannya ditanggung pemilik. Nah, kalau sapinya itu belum mati, terus dipotong dari hasil penjualan dagingnya, hasil penjualan itu, si pemilik sapi memberikan uang ke peternak, perawat sapi seikhlasnya. Jadi sapi itu belum, misalkan sakit, belum sampai mati, terus dipotong, dagingnya dijual, atau belum mati, sapi sakit itu dijual. Nah, si pemilik sapi memberikan sejumlah uang kepada si pemelihara sapi. Itu tadi sobat semuanya sekilas bincang-bincang saya dengan teman saya tentang sistem menggaduh sapi, yang intinya dari cerita ini bisa kita simpulkan, menggaduh sapi itu harus jelas perjanjiannya. Bagaimana sistem pembagian hasilnya itu harus jelas. Biaya perawatannya itu nanti bagaimana perjanjiannya, menanggungnya itu bagaimana pembagiannya. Terus resiko kalau hilang sapinya atau mati, seperti apa perjanjiannya, harus jelas agar tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak, baik si investasi modal mau investasi sapi dengan orang yang merawat sapi atau pengelola sapi, seperti itu. Baik sobat semuanya, itu tadi bincang-bincang penjelasan tentang menggaduh sapi dengan teman saya yang biasa menggaduh sapi. Rata-rata kalau mereka cerita ya banyak keuntungan dengan menggaduh sapi. Kita tidak perlu mengasih makan, kita tidak perlu membuat kandang,
Cukup kita beli sapi, terus kita titipkan ke orang-orang yang mau merawat. Jadi tidak pusing mau mengambil rumput dan lain sebagainya. Semua sudah dikerjakan sendiri. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk sobat semuanya. Seperti biasa, bagi sobat semuanya di sini yang belum menekan tombol subscribe, sudah datang di channel ini sampai detik ini. Yang belum menekan tombol subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe. Dilanjutkan tekan lonceng. Like video ini bila Anda suka, dislike kalau tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.